Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang siswa baru kelas 10 di SMAN 1 Pulung Ponorogo. Ya, bagaimana? Senang belajar di SMA Pulung? Ya, ini masih hari pertama Bu, belum bisa merasakan. Nah, semoga dengan Anda mengikuti MPLS ini dengan sungguh-sungguh, Anda nanti bisa merasa nyaman, senang belajar di SMA Pulung. Ya, kita semua tahu bahwa saat ini dunia pada umumnya, kemudian Indonesia pada khususnya, dan daerah kita semuanya mengalami cobaan. Dengan adanya virus corona tersebut, kita harus menjalani belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Nah, meskipun sudah pada era new normal, tapi segala bentuk aktivitas yang mengumpulkan orang banyak sekarang itu sedang diminimalkan mengingat begitu ganasnya virus corona ini. Nah, oke, anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari kedua Anda menjalani MPLS secara daring. Anda belajar mempelajari segala macam materi mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, materi-materi MPLS yang lain itu Anda pelajari secara mandiri dari rumah. Hanya karena Anda punya tekad yang kuatlah Anda bisa menjalani tahapan ini dengan baik sehingga nanti bisa beradaptasi di SMA Pulung. Nah, kali ini saya akan memberikan materi MPLS. Nah, sebelum saya memberikan materi, saya ingin berkenalan terlebih dahulu. Mungkin kalau kita ketemu di jalan nanti bisa saling bertegur sapa. Nama saya Titis Anjari Mawati, alamat saya di Desa Suru, Kecamatan Soko, yang area Soko. Mungkin kalau nanti kita sudah sekolah normal, Anda melewati depan rumah saya. Ya, di sini saya menjadi guru BK. Itu nomor HP saya atau WA, silakan dicatat. Nah, di sini saya punya moto hidup yaitu lakukan yang terbaik hari ini. Jangan terpengaruh masa lalu, jangan dirisaukan oleh masa depan. Nah, lakukan yang terbaik hari ini. Bu Titis akan membawakan apa toh sebenarnya? Nah, tema kita kali ini adalah membentuk karakter yang unggul. Karena di masa era pandemi COVID inilah orang yang memiliki karakter unggul yang bisa bertahan sukses hingga nanti. Mungkin ketika Anda mendaftar di SMA Pulung, ada pertanyaan, kalau aku masuk SMA, apa yang membuat aku sukses belajar di SMA Pulung? Pertama, yang bisa membuat Anda sukses belajar di SMA Pulung adalah emotional quotient dan pendidikan karakter. Apa yang dimaksud dengan emotional quotient? Itu bahasa Inggris, artinya apa? Ayo, siapa yang tahu? Biasanya emotional quotient ini disingkat dengan EQ. Pak, sebelum saya memberikan penjelasan mengenai emotional quotient itu seperti apa, perhatikan tayangan berikut ini. Nah, dilihat dari judulnya, Anda bisa membacakan bahwa umat Nasrani melakukan penjagaan di masjid ketika umat Muslim sedang melakukan sholat tarawih. Artinya apa? Di sini di Kota Manado yang mayoritas agama Nasrani menjadi agama mayoritas di sana, tingkat toleransi umat Nasrani terhadap umat Muslim itu sangat tinggi. Ketika ada toleransi yang tinggi di masyarakat, apa yang dirasakan? Aman, damai, ya kan? Hidupnya tentram, tidak ada kerusuhan, tidak ada anarkis, tidak ada radikalisme. Bagaimana biar
kita bisa menjalani kehidupan yang tenang, yang damai, tidak ada radikalisme. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah Anda meningkatkan kecerdasan emosi atau emotional quotient tersebut dengan mempelajari pendidikan karakter serta mengaplikasikan pendidikan karakter itu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kenali apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Kita itu berperan sebagai satu, makhluk individu, dua, makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Kita akan selalu tergantung dengan orang lain. Nah, biar orang lain nyaman, maka kita harus memiliki kontrol emosi yang bagus. Bagaimana menempatkan rasa senang, rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, rasa bahagia dengan baik ketika kita berkumpul dengan orang lain. Nah, orang yang seperti inilah yang dikatakan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Nah, paham ya? Jadi kecerdasan emosi itu adalah ketika Anda bisa menyalurkan semua rasa yang ada di hati atau perasaan Anda bisa memanajemen apa yang Anda rasakan sehingga ketika Anda bertemu dengan orang lain itu nyaman. Jangan ketika dari rumah marah, nah ketika ketemu orang di sekolah, ketemu Bapak Ibu guru di sekolah, Anda terbawa rasa marah dari rumah. Nah, ini contoh orang yang tidak cerdas secara emosi. Oke. Kemudian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Oke, pendidikan karakter ini sangat penting. Kenapa? Ketika di era pandemi COVID, Anda harus belajar dari rumah, belajar mandiri. Ada tugas, tidak harus disuruh Anda mengerjakannya. Anda rajin absen. Semua ini bisa Anda lakukan ketika Anda menanamkan karakter yang unggul di dalam diri Anda. Oke, karakter yang unggul itu yang seperti apa, Bu? Misalnya. Jadi, ketika Anda sekolah di SMA Pulung, bukan hanya Anda itu menerima informasi, tapi Anda juga perlu bahkan sangat penting menanamkan nilai-nilai karakter, sikap, tata krama, sopan santun sehingga membedakan antara siswa dan bukan siswa. Oke. Nah, Anda lihat. Kenapa ini Anda perhatikan kan? Para siswa ini sedang melakukan ulangan. Kenapa kok harus dikasih kardus? Nah, biar dia tidak mencontek. Malu enggak kalau Anda dikasih kardus seperti ini? Malu kan? Nah, ini ada satu siswa yang tidak memakai kardus. Kenapa? Karena mungkin menurut Bapak Ibu pengajar itu dia memang dari awal sudah jujur, tidak pernah melakukan kecurangan. Tuh. Oke. Yang kedua, setelah Anda melakukan kejujuran, karena apa? Di masa sekarang ini hal yang paling mahal itu adalah jujur. Anda bisa melakukan yang namanya kerja keras untuk mau belajar secara mandiri dari rumah, kerja keras untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada, kerja keras untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Nah, tanamkan itu pada diri Anda. Kemudian, laksanakan apa yang memang menjadi kewajiban Anda secara tepat waktu. Kumpulkan tugas tepat waktu, tidak usah menunda-nunda. Misalnya, wah, batas pengumpulannya masih nanti malam. Hari ini saya tak main HP dulu, main game dulu. Selesaikan dulu kewajiban Anda, baru setelah itu Anda bisa melakukan aktivitas yang lain yang bisa menjadi aktivitas positif ketika Anda di rumah. Kurangi kegiatan Anda ketika kamu berkerumun di luar sana, karena bisa jadi Anda nanti terkena virus. Ya, Anda kuat, tapi orang rumah belum tentu kuat. Oke, bentuk-bentuk karakter yang harus dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa lihat mulai dari religius,
Anda lihat selama ini bagaimana ibadah Anda, kemudian Anda menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa sebelum makan? Sebelum belajar? Oke, jujur. Bentuk apapun tugas yang saya kumpulkan, ketika itu hasil pekerjaan saya sendiri, saya akan sangat puas. Tanamkan itu, berarti Anda sudah mulai jujur dengan diri Anda sendiri. Toleransi, bagaimana selama ini Anda menempatkan diri, misalnya Anda ketika bersepeda, knalpotnya diplong. Nah, kalau orang lain mendengar, bagaimana ya perasaannya? Dikembalikan pada diri Anda sendiri. Nah, dan yang paling penting adalah kita ini warga negara Indonesia. Kita bersatu dalam satu wadah NKRI. Jaga keutuhan NKRI dengan dari awal, dari dini Anda belajar untuk tidak menjadi golongan yang anarkis, fanatik, terlalu condong kepada suatu aliran. Fanatik itu bisa fanatik terhadap seseorang, pada aliran agama, ya. Jadi raihlah apa yang memang nilai-nilai baik yang bisa diambil. Kalau di dalam suatu hal yang Anda yakini itu ternyata ada hal-hal yang buruk, ya dibuang saja. Karena kalau Anda tetap fanatik dengan kegiatan Anda, aktivitas Anda, itu namanya termasuk radikal. Ya, paham ya? Jadi silahkan dipelajari poin dari religius sampai peduli lingkungan. Nanti ketika ketemu dengan BK akan dibahas lebih lanjut lagi. Bully atau intimidasi adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan, ancaman, atau paksaan. Bullying secara verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan. Bullying jenis ini akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, gosip, dan sebagainya. Bullying secara fisik adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Perilaku ini dapat berupa memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Bullying secara relasional dapat berupa pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Bullying secara elektronik adalah bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditunjukkan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus bullying tertinggi di dunia.
saya kira apa yang bisa Bu Titis jelaskan hanya bisa sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, ini WA saya, Anda bisa konsultasi, Anda bisa tanya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, Anda bisa bertanya, Anda bisa japri saya, gitu ya. Saya kira pertemuan kita sampai di sini. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.